Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk mata kuliah statistik probabilitas. Pada kesempatan kali ini Ibu akan membahas tentang analisis regresi ya. Apa itu sih analisis regresi ya? Langsung saja Ibu share screen. Oke. Oke. Nah, oke. Apa sih itu regresi ya? Regresi itu sebenarnya ilmu yang mempelajari dan mengukur hubungan statistik yang terjadi antar dua variabel. Ilmu ini menentukan suatu persamaan regresi yang digunakan untuk menggambarkan pola atau fungsi hubungan antar variabel. Ya, variabelnya itu nanti ada variabel X dan variabel Y yang nantinya akan menghasilkan suatu persamaan regresi yaitu nih Y sama dengan A plus BX ya. Nah ini ada dua variabel. Yang pertama adalah variabel yang akan diduga disebut sebagai variabel terikat atau variabel bebas atau dikenal dengan dependent variable, yaitu variabel Y. Kemudian variabel yang menerangkan perubahan variabel terikat disebut variabel bebas atau independent variable atau biasa disebut dengan variabel X. Nah, kemudian persamaan regresi dibentuk untuk menerangkan pola hubungan dari kedua variabel tersebut. Ya. Kemudian tujuan dari regresi ini adalah untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen dan independennya. Ya. Kemudian dalam menentukan persamaan hubungan antar variabel itu ada dua langkah. Yang pertama, satu, kalian harus menentuin nilai variabel X dan variabel Y-nya dulu. Habis itu kalian bikin scatter diagramnya atau diagram pencar ya, atau diagram tebaran. Nah, diagram pencar ini menggambarkan sifat hubungan antar variabel bebas dengan variabel terikatnya. Ya. Tujuannya atau kegunaan dari diagram pencar atau scatter diagram yaitu satu, membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antar dua variabel tersebut. Kemudian membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan antar kedua variabel tersebut. Yang ketiga adalah menentukan persamaan garis regresi atau mencari nilai-nilai konstannya. Ya. Kemudian habis itu analisa regresi seperti yang Ibu infokan di awal tadi. Regresi itu nanti akan menghasilkan persamaan yaitu Y sama dengan A plus BX. Ya. Di mana B-nya terdapat persamaan, rumus persamaan yaitu ini. N dikali sigma, hasil jumlah dari X kali Y dikurangi hasil dari jumlah dari nilai X dikali jumlah dari nilai Y dibagi N dikali jumlah dari nilai X yang dikuadratkan, kemudian dikurangi jumlah seluruhnya nilai X kemudian dikuadratkan. Kemudian untuk nilai A ada persamaan rumusnya yaitu ini. Jumlah nilai Y dikali jumlah nilai X kuadrat dikurangi jumlah nilai X dikali jumlah nilai X kali Y-nya dibagi N kali jumlah nilai X kuadrat dikurangi jumlah nilai X kemudian dikuadratkan. Nah, kita langsung masuk ke contoh aja. Ini ada contohnya, yaitu ada tabel data penelitian, ada variabelnya, yaitu variabel X sama Y-nya. Kalian diminta untuk menentukan diagram pencarnya, kemudian persamaan regresi linear sederhana secara manual, dan persamaan regresi menggunakan Excel. Ya, kalau secara manual kalian nanti menghitung dengan menggunakan rumus persamaan ini. Ya, kemudian kalau yang secara Excel nanti kalian tulis data tersebut di kolom Excel, kemudian habis itu kalian nanti klik menu data, kemudian pilih data analysis, pilih regression, oke. Lalu kalian menginput range dari nilai Y, kemudian menginput range dari nilai X,
kemudian kalian diminta untuk menentukan output atau hasil luaran dari analisis data regresinya, ya. Lalu pilih OK, maka nanti akan muncul hasil analisis regresinya. Oke, Ibu langsung masuk ke Excel-nya aja. Ini sama ya tadi ya. Terus diminta untuk menentukan diagram pencarnya. Diagram pencar atau scatter diagram itu kalian bisa cari yaitu dengan cara mengklik menu Insert, lalu pilih scatter diagram. Atau Mama ini Ibu hapus ya. Ibu hapus, lalu kita mulai. Ini kita blok dulu. Di blok. Terus habis itu Insert, scatter diagram. Ya, yang ini sama Mama. Nah, kita kemudian bisa merubah judulnya. Lalu mungkin kita bisa menambahkan judul sumbu X dan sumbu Y-nya. Ini X itu adalah biaya promosi. Ya. Lalu ini Y-nya, variabel Y-nya itu penjualan rumah. Oke. Ini scatter diagramnya. Kemudian diminta untuk menentukan persamaan regresi linear secara manual. Oke, kita tahu bahwa tadi persamaan regresi itu yaitu Y sama dengan A plus BX. Ya. Kemudian A-nya ada persamaannya ini, dan B-nya ada persamaan ini. Ya. Berarti Ibu bikin kolom di sini ya datanya. Nah, berarti kita menentukan dulu nih. Oh, ada N, berarti kita harus nentuin dulu nilai N-nya. Nilai N kita bisa tentukan yaitu dengan menggunakan rumus count. Count, kurung buka, kalian boleh blok yang variabel X atau variabel Y. Boleh. Ya, kemudian enter, maka 6. Oh, berarti ini jumlah datanya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, N menunjukkan jumlah datanya. Kemudian habis itu, kalian diminta untuk menentukan jumlah dari hasil perkalian X kali Y, variabel X dan Y. Berarti kalian bikin kolom di sebelahnya, yaitu X kali Y. Nah, ini kalian bukan hasil perkaliannya, perkalian antara variabel X dengan Y. Ya. D37 dengan C37 dikali, ini ya, sama dengan ini kali ini, enter, tinggal kalian tarik. Oke, kemudian habis itu, kalian jumlahkan. Nah, ini sama dengan sum dari X kali Y. Terus diminta menentukan sigma Y-nya, sigma X-nya, berarti sama dengan sum X-nya. Ya, begitu juga dengan Y, berarti ini dari C37 sampai C42. Kemudian habis itu ini ada sigma X kuadrat. Jadi setiap nilai X-nya kalian kuadratkan dulu. Setelah kalian kuadratkan, baru dijumlah. Nah, ini kita tentukan, kita bikin kolom baru lagi yaitu X kuadrat. Ya, ini berarti sama dengan B37. Berarti sini ya, kita kuadratkan. Nah, kita tarik. Oke, jika sudah, kita jumlah. Oke, nah jumlahnya ini. Oke, terus habis itu nih. Nah, kalau ini itu adalah hasil dari sigma X, kan kita tadi udah tahu nih sigma X-nya, baru kita kuadratkan. Nah, ini berarti nilai X-nya hasil dari ini kita kuadratkan. Oke. Kemudian
Habis itu kita cari nilai B-nya menggunakan ini ya, persamaan. Ibu ulangin ya, sama dengan N HN dikali ini dikurangi sigma X kali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurangi ini. Nah ya, oke, nilainya ini. Jadi persamaannya yaitu Y sama dengan pakai persamaan ini tadi A plus BX ya, nilai A-nya ini plus B ini X ya. Terus habis itu kita diminta untuk persamaan regresi dengan menggunakan Excel. Oke, yaitu kita pakai menu data, terus data analysis, pilih regression, oke. Nah, kalian diminta untuk menentukan posisi range nilai Y, yaitu di C36 sampai C42 ya, yang tadi. Kemudian posisi X yaitu di B36 B42. Ini ya, Ibu lihat ini ya, cancel dulu. Nah ini kan di C36 C42 B36 B42. Nah, kita ulangin ya, data analisis. Oke. Nah, ini ya. Nah, ini Ibu klik label karena label di judul variabel tadi kan Ibu ikutkan 36-nya. Nah, jadi klik label. Kalau sama kalian mulai C37 dan B37 labelnya nggak perlu di checklist. Terus kalian tentukan output range-nya. Hasil luarannya mau di mana? Sama Ibu di sini nih. Nih. Lalu nanti di oke. Nah, ini hasilnya. Nah, kalian bisa tahu ini bahwa nilai A-nya itu ada di ini menunjukkan nilai A, kemudian ini menunjukkan nilai B, ya. Jadi sama, ya. Kalau semua masalah berarti ada kesalahan perhitungan manual kalian, ya. Maka dari sini kita bisa buat persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX, ya. Oke. Sekian untuk materi regresi sederhananya. Kalian bisa coba, bisa praktekkan langsung dengan menggunakan data yang Ibu bagikan ini. Kalian bisa coba atau menggunakan data lain, silahkan. Lalu untuk minggu depan nanti akan ada tugas mengenai regresi linier sederhananya. Ya, cukup sekian pertemuan mengenai regresi sederhananya. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.